Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Kita dipertemukan kembali dalam ibadah doa kita malam hari ini, walaupun masih dalam keadaan pandemi atau kita masih bersekutu di dalam ibadah online. Nah, saya berharap keadaan kita semua malam hari ini dalam keadaan yang baik, tetap di dalam perlindungan dan kuasa dari Tuhan sendiri. Mari kita sama-sama mensyukuri akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama menyanyikan pujian Ku Bersyukur. Kita tahu bahwa segala yang kita jalani bersama dengan Tuhan, kita harus senantiasa menaikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Bersyukur sebab Kau setia.
kepadamu malam hari ini Tuhan, atas segala kasih setia pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak pengalaman, hal-hal yang indah yang kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat segala situasi, pengalaman hidup, dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau di dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara di dalamnya, kuasa Tuhan mengurapi setiap kami, memimpin kami untuk kami tetap setia, untuk kami tetap bersandar dan memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pimpin ibadah doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan malam hari ini saya ambil di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita membaca sebuah cerita atau kita menonton sebuah film, rata-rata kita akan menginginkan akhir cerita dari film yang kita tonton atau cerita yang kita dengarkan itu menyenangkan atau happy ending. Misalnya saja awal dari film tersebut, orang itu begitu menderita, dihina, disiksa, dipukul, dan nanti di akhir film itu kita ingin orang itu boleh membalas apa yang dia sudah alami sebelumnya. Dan hampir dari rata-rata penonton biasanya menginginkan cerita yang demikian supaya membuat mereka senang dari akhir cerita tersebut. Nah, kisah di dalam kitab Habakuk ini juga punya akhir yang menyenangkan, tetapi sedikit tidak biasa atau sedikit berbeda Bapak Ibu. Nah, Habakuk mengawali tulisannya di dalam Habakuk pasal 1. Tulisannya itu dengan dialog panjang bernuansa ratapan yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, menariknya di sini nabi-nabi lain itu menyampaikan nubuatan untuk bangsa Israel atau bangsa lain. Habakuk justru memusatkan keluhannya dan aspirasinya itu kepada Allah. Ia menjelaskan pelayanannya terjadi pada masa-masa yang sulit. Ia berada di tengah-tengah bangsa yang diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang jahat, yang saat itu mengalami penyerbuan dari bangsa lain sebagai akibat dari hukuman Allah kepada bangsa itu atas kejahatan mereka. Nah, ada dua hal yang terus-menerus menjadi bahan pergumulan Habakuk. Pertama, dia bertanya mengapa Allah tidak menghukum orang-orang sebangsanya yang terus-menerus melakukan kejahatan. Dia mempertanyakan hal itu kepada Allah. Dan kedua, dia bertanya mengapa Allah memakai bangsa lain yang lebih kejam dari bangsanya sendiri sebagai alat penghakiman dari Tuhan. Ini sangat unik Bapak Ibu yang terkasih Tuhan dalam Tuhan. Ia mengawali tulisannya dengan ratapan pada Allah akan kejahatan dan penindasan dari dalam maupun dari luar bangsanya. Tetapi ia menutup tulisannya atau bagian kitabnya ini dengan mazmur pengharapan. Dimulai dengan pergumulan-pergumulan yang sulit
yang ia alami dan diakhiri dengan sajak penyembahan yang indah. Sajak yang mengungkapkan imannya kepada Tuhan, imannya yang teguh kepada Tuhan. Nah, tentu ini berbeda dengan kisah-kisah atau film yang pernah kita tonton. Sangat berbeda sekali dengan apa yang Habakuk alami. Habakuk menyatakan dengan terus terang bahwa keadaannya seperti pohon ara yang tidak berbunga, seperti pohon anggur yang tidak berbuah, seperti hasil pohon zaitun yang mengecewakan, seperti ladang-ladang yang tidak menghasilkan bahan makanan, seperti kambing domba yang terhalau dari kurungan, dan seperti tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, dilihat dari situasi, kondisi, dan keadaan yang ada ini, sepertinya Habakuk kalah. Tetapi lihatlah respon hatinya melihat keadaan tersebut. Dia tidak bersedih, apalagi mengasihani dirinya sendiri. Namun sebaliknya, Habakuk malah bersorak-sorak memuji Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Bersorak-sorak di sini mengandung arti seperti dia melompat kegirangan di dalam Tuhan atas apa yang dia alami. Nah, saudara kekasih Tuhan, kemenangan semata-mata tidak ditentukan apakah kita berhasil mencapai puncak keberhasilan kita. Tetapi kemenangan sejatinya justru terjadi ketika kita tetap bersuka cita saat berada di titik terbawah dari kehidupan yang kita alami. Bersorak-sorai saat berada di puncak keberhasilan itu mudah. Tanpa diminta pun kita akan senang, kita akan bahagia. Yang sulit ialah bersuka cita saat berada di lembah kekelaman, berada dalam pergumulan, berada dalam masalah. Nah, malam ini kita belajar dari kisah Habakuk ini yang berhasil membuat sukacitanya menjadi kekuatan hidupnya, seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit batu. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini, jangan biarkan hal itu merenggut sukacita kita. Tidak seharusnya pergumulan yang kita alami dalam hidup kita itu merampas dan memenjarakan sukacita kita. Pada saat kita kehilangan sukacita, justru kita akan menjadi lemah dalam menghadapi beratnya pergumulan hidup. Kita menjadi khawatir, takut, putus asa, kecewa. Namun ketika kita memutuskan untuk bersukacita dalam segala keadaan, maka kita akan memiliki kekuatan dan semangat untuk menghadapi semua masalah itu. Sukacita sejatinya tidaklah ditentukan oleh situasi dan keadaan yang kita alami. Dalam situasi sesulit apapun, kita tetap bisa memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita bersama meresponi kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan kita menyanyikan pujian Allahku yang setia. Di dalam segala kondisi, keadaan, sekalipun dalam lembah pergumulan, kekelaman, kita masih tetap bersukacita, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Yang
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita akan sama-sama berdoa secara khusus untuk STT Jeffrey dan kota kita Makassar. Dan seperti biasa, saya akan memberi kesempatan kepada kita semua untuk berdoa di rumah kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti dan menyaksikan ibadah ini, kita berdoa secara leluasa di rumah kita masing-masing. Yang pertama, mari kita akan berdoa untuk Ketua STT Jeffrey dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jeffrey. Kita doakan agar Tuhan yang mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka di dalam mereka melayani Tuhan di sekolah teologi ini. Kemudian kita doakan juga untuk mahasiswa yang belajar dan dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Kita doakan untuk kesehatan mereka. Kita doakan agar Tuhan yang menopang, memimpin, memberi hikmat kepada mereka di dalam mereka belajar dan dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Selanjutnya kita juga berdoa untuk para dosen dan karyawan yang melayani di sekolah teologi ini. Kita doakan mereka agar Tuhan juga memberi mereka kesehatan dan mereka tetap setia dan giat di dalam pelayanan. Kita juga berdoa untuk program renovasi fasilitas kampus dan rencana pembangunan fasilitas kampus lainnya, seperti rumah dosen dan kantor. Mari kita sama-sama berdoa.
Kemudian kita berdoa untuk kota kita Makassar. Kita sama-sama berdoa untuk keamanan, kedamaian kota kita, agar Tuhan yang senantiasa melindungi kota kita, menjaga setiap hal-hal yang terjadi di dalam kota kita. Kemudian kita juga mendoakan untuk gubernur dan wali kota bersama dengan jajarannya di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka memimpin provinsi dan kota kita. Kita doakan juga untuk program pemerintah kota untuk penanganan COVID-19 seperti program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita terus mendoakan agar Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang menolong di dalam setiap program dari pemerintah kota kita untuk penanganan COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa secara pribadi. Kita mengungkapkan, menaikkan doa pergumulan pribadi maupun pergumulan dalam keluarga kita. Mungkin itu masalah pekerjaan, usaha, ataupun pergumulan-pergumulan lain yang kita alami. Mari kita sama-sama berdoa dan membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini atas pimpinan pertolongan Tuhan sudah memimpin menolong kami dalam ibadah doa kami malam hari ini. Biarlah segala pujian, firman-Mu dan doa-doa yang sudah kami naikkan kepadamu, kami meyakini bahwa Tuhan pasti akan menjawabnya dan melakukannya sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Malam hari ini kami akan beristirahat, biarlah Tuhan yang mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon kuasa dan perlindungan Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang menyertai dan memimpin kehidupan kami hari demi hari bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah doa kami malam ini. Amin. Demikianlah ibadah doa kita malam ini. Mari kita tetap setia, mari kita tetap bersemangat, kuat, dan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.